kata-katanya, udah sahur belum? No, bangun, sahur. Jadi berapa banyak perempuan yang ditanya seperti itu? Nanti pacarnya nggak merasa spesial dong? 720 lah kayaknya. Saya jadi ke 721 lah ya. Satu lah nggak apa. Enggak lagi, satu aja. Suka nggak pacar komplain merasa tidak spesial karena Odi tuh nggak pernah mengungkapkan dalam bentuk kata-kata? Kebetulan karena orangnya ada deket-deket sini ya, saya nggak berani ngomong. Jadi, jadi paling enggak, udah nggak pernah. Baik orangnya baik banget. Sebelum seneng Apalagi kalau nontonnya rame-rame ya pasti. hidup jadi lebih Pokoknya kalau udah ketemu dengan yang sama-sama suka film yang kita sukain, nah ngomongnya nyambung. Klop bener. Oke Mbak Yayu, Tata terima kasih banyak. Ternyata dari sesuatu yang simple pun kita bisa dapat masukan banyak nih di telenovela ini ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya di sini ya. Pemirsa, jadi ternyata seperti itu loh. Punya hobi itu memang jadi sesuatu yang sangat menyenangkan dan mungkin bisa menjadi jalan keluar pada saat Anda mengalami stres dan yang lain sebagainya. Tetapi dari apa yang kita dapat dari obrolan bersama Mbak Yayu dan juga Tata, jangan sampai hobi tersebut mengganggu ritme hidup Anda. Kalaupun itu sudah betul-betul berpengaruh terhadap diri Anda, lakukanlah seperti apa yang dilakukan Tata, diatur sedemikian rupa sehingga yang lain-lain tidak ikut menjadi terganggu ya. Yang penting harus punya hobi jadi hidup menjadi lebih berwarna. Apalagi yang pada suka Jose Armando, diteruskanlah ya. Sekarang saya mau menghadirkan satu teman saya, dia juga suka mengaduk-aduk emosi pemirsa, tapi bukan karena aktingnya, karena goyangannya. Kita lihat kehadiran si Putri Mal. Halo pemirsa, selamat pagi dan tentunya apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik dan sehat-sehat semua. Saya Putri Malam, mengunjungi Anda kembali. Baik dari lantai 6 Hotel Indonesia, pagi ini kita punya 4 buah handphone Nokia 3310 yang dipersembahkan oleh Hadiah persembahan dari Irex. Siap kerja lembur, semangat pantang kendur. Irex, minuman khusus pria dewasa. Baik seperti biasa juga, jangan lupa passwordnya adalah siap lembur. Iya, itu dia. Berarti kan sekarang Enggak, dulu kan masih bisa dibilang masih gitu sering gitu. masih begini. Zamannya Kalau return, sekarang kan cuma dari segini, bedanya segini ya, sejengkal. naik segini lah. Zamannya Return to Eden. Terus apa sih Dallas Dynasty gitu. Heeh. Dulu belum di dubbing. Oke, tapi kalau kata Odi kenapa sih trennya sekarang nih banyak banget ibu-ibu yang hobi nonton telenovela? Kurang kerjaan kali ya. bukan kurang kerjaan, emang Kamu jam-jam. rumah tangga tuh juga Iya, tapi jam-jam segitu tuh biasanya udah semua beres, anak-anak mungkin udah tidur, papa lakinya belum pulang, terus ngapain? Pembantu udah ngurusin. Jadi biasanya kalau kira-kira rumah udah beres, Betty. Betty Love. Langsung cekrek aja. Ada gak sih telenovela yang Odi pernah nonton, terus kayaknya bikin Odi ngerasa geli gitu atau kocak nonton telenovela? Betty Lavea paling aku tahu ya. Itu karena meledak banget ya. Satu itu Jadi Odi sempat nonton Betty Love ya? seliwat lah. Kadang-kadang kalau lihat di TV, ini apaan sih? Ini Betty Lavea. Pengen tahu lah buat ini, buat apa? Buat referensi doang gitu. Oh, biasanya kan kita kan suka bikin sesuatu buat Parodi. ngerombak. Minimal harus tahu tokohnya seperti ini, kebiasaannya kayak apa. Jadi pas nonton lihat, hancur ya. Si itunya jelek banget, tapi pas lihat di kayak tabloid gitu aslinya cantik. Cantik. Nggak nyangka. Terus pernah nggak parodiin tokoh-tokoh di telenovela? Terus Beberapa. seberapa sulit memparodikan telenovela? Sulit sih ya relatif ya, tapi beberapa kalau kayak telenovela zaman dulu itu kan masih zaman bukan begitu Rodolfo yang gitu-gitu ngomongnya. Jadi Kekhasan untuk ya kalau sekarang kan karena banyaknya kita sulit. Orang juga mau nangkepnya gimana? Ini telenovela apa atau mungkin dari figur aja. Kalau dulu kan udah tinggal ngomong, Luis, jangan kemana kau diulang-ulang misalnya kan ngomongnya kayak gitu. Oke, bicara soal parodi. Nah. Odi kan sering banget nih di dalam Project Pop bikin parodi-parodi. Yep. Itu kira-kira gimana sih proses penggodokannya? Apa setiap anggota itu boleh menyumbangkan saran, Iya, ide atau iya. ada tim khusus? Enggak, kita semua masing-masing. Jadi kita semua paling enggak kalau kita misalnya ada tawaran, ada acara di sini gitu. Paling enggak kita ngumpul, kita mau bikin apa nih? Kalau enggak kita mau marodiin apa? Paling enggak kita ngumpul, brainstorm. Gue punya usul ini, kita tampung lah. Berapa lama tuh biasanya proses? Teteh suka penasaran soalnya mungkin pemirsa juga kayaknya kalau ngelihat Project Pop tuh muncul di mana-mana, parodinya kayaknya nggak pernah kehabisan ide. Itu gimana tuh? Tergantung deadline. Jadi kalau misalnya Kayak wartawan. kalau manggung minggu depan ya langsung hari ini juga gitu. Ada juga yang misalnya
masih bulan depan kayak gitu. Kita bisa pending, bisa nyari dulu referensi. Sekarang lagi musim apa film? Sekarang lagi musim horor. Kita mau nyobain bikin yang horor. Oh, jadi kalau memparodikan sesuatu tuh bergantung kepada juga tren. Tren juga, iya. Berarti harus terus memperhatikan perkembangan. Iyalah. Makanya kayak sekarang telenovela lagi booming ya kita juga mau nggak mau walaupun nggak seneng harus nonton gitu kan referensi juga. Oke, sekarang kita beralih nih ngobrol soal kehidupan Sip. pribadi sedikit lah ya. Pribadi saya lahir di Jember. Oh, belum ditanyain. Memang lahirnya bukan di Bandung? Bukan. Oh, aslinya Wong Jawa ya, Mbak. Wong Jawa, Wong Jawa. Oh, tapi gede di Bandung. Gede di Gimana ceritanya bisa jadi gabung sama Project Pop? Sama karena kuliah di satu tempat gitu. kuliah satu tempat kebetulan di Parahyangan di Bandung. Mm. Jadi lagi itu dia tiap-tiap tahun tuh suka diadain yang namanya acara malam keluarga. Nah, ini pernah diceritain juga nih sama Pasti sama Ujo sama Oon juga. Jadi peristiwanya seperti itu juga sama ya. semua kita terjebak di situ. ikut dalam mengisi acara parodi Betul. akhirnya jadi keterusan. Ke bawah sama yang namanya abang-abang kita tuh Denny, Daan, Isur gitu. Mereka tuh milih, oh nih hancur, nih gila gitu. Gitu. Jadi bukan yang Selamat ya, Anda menjadi bagian yang hancur. iya. Jadi bukan yang ini ganteng, ini apa enggak. Kalau enggak udah main sinetron. Emang gak kepengen main sinetron? Pengen sih, tapi kan gimana misalnya yang main-main sinetron sekarang ganteng-ganteng. Emang kamu gak ganteng? Ya tampan sih. Oh, Bukan ganteng tapi tampan kali ya. beda ya, beda tipis kan teman-temannya. Kumaha Kak Bogoh, pacar bagaimana? Alhamdulillah sehat, ya. Katanya Odi tuh tipe Tipe dari tadi. tipe cowok yang gak terlalu suka mengungkapkan perasaan cinta gitu. Jadi cara mengungkapkannya gimana? Atau Siapa- nanti pacar teh Siapa tidak yang bocorin itu? atau nanti pacar nggak tahu atau nih laki gue nih kayak cinta gak sih sama Tapi kan gue, gini gitu. teh. Cinta itu kan nggak perlu diomongin. Oke, sekarang tetehnya yang belajar sama adiknya lah. Iya, kumaha. kan cinta itu nggak perlu I love you darling. Kulo terus no korokoe kan nggak gitu kan. Jadi gimana tuh? Ya dikit-dikit lah kecil-kecil. Udah makan belum? Gitu. Atau gini-gini. Kira-kira mau dianterin nggak ke sini? Atau perwujudan dong sayang daripada dicuekin. Jadi lebih baik perwujudan daripada perkataan. Betul. Jadi nggak harus ngomong. Tuh kan sampai bingung loh di sini Mbak Dibanya. Banyak orang tanya udah makan tapi Bukan. Kamu kan bilang udah makan apa belum? Itu kan perwujudan katanya perhatian kepada pacar. Kamu kemarin telepon saya nanya begitu juga sama saya. ya kalau Ayo. makan atau belum kan tuh beda kan kata-katanya. Udah sahur belum? No, bangun sahur. Jadi berapa banyak perempuan yang ditanya seperti itu? Nanti pacarnya nggak merasa spesial dong. 720 lah kayaknya. Saya jadi ke 721 lah ya. Satu lah nggak apa. Enggak lagi satu aja. Suka nggak pacar komplain merasa tidak spesial karena Odi tuh nggak pernah mengungkapkan dalam bentuk kata-kata? Kebetulan karena orangnya ada deket-deket sini ya, saya nggak berani ngomong. Jadi jadi paling enggak ada nggak pernah. Baik orangnya baik banget. Sebelah mana sih berdirinya? Nggak pernah ada komplain kayak gitu ya? Ya komplain pasti ada lah gitu. Cuma kalau begitu komplain kan kita sebagai pria-pria jago ngeles, langsung balik. Maksudnya ngeles bahasa Mandarin, ngeles bahasa Inggris, ngeles matematik, Fisika, kimia, pinter gitu. Set, ngeles ke kanan, ngeles ke les. kiri. Kamu kenapa sih nggak perhatian? Tapi kan gini, bisa-bisa kita manipulasi. Hebat lah pokoknya. Visi Odi ke depan dalam karir apa nih? Udah puas belum dengan apa yang? Kalau yang bisa dibilang puas, kita jangan sampai ngerasa puas dengan apa yang udah kita dapat kan gitu. Visi sebetulnya nggak muluk-muluk. Biar apa? Kita sih pengennya lebih diterima aja sama masyarakat. Maksudnya gini, kita terus bisa menghibur kan. Ya. Pekerjaannya kan Entertainer, penghibur. Nah sekarang karena sebagai seorang penghibur yang bisa parodi, bisa nyanyi dan segala macam, sekarang nyanyi dulu dong. sajak aja saja. Tong gitu sajak mah nanti 17 Agustus. Iya. Aduh. Nyanyi ya. Nyanyi. Mbak Wit mau nyanyi. Sok apa Mbak lagunya? Wit. Bebas ngikut aja. Pada hari Minggu ku turut ayah pergi ke kota. Pengen kayak Sarani. Naik delman istimewa. Ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir. Duduk samping Pak Kusir. Yes. Atur nuhun, terima kasih. Terima kasih, Kalau tadi sama-sama. pemirsa kita sudah menyaksikan Syaharani, barusan kita menyaksikan Syaharono. Timplak timplungnya belan.
Syahrani wanita ke Syahrani pria ya. Atur nuhun, terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Ke ibadah puasa ya, salam sama teman-teman ya. Oke pemirsa jangan kemana-mana karena setelah syahar ya udah atuh mau apa lagi? Atuh.